Terima kasih ya Tuhan Yesus, untuk kesempatan ini Engkau bersihkan kami dengan kuasa firman Tuhan, supaya hidup kami semakin dewasa menjelang hari Tuhan yang mendekat. Karena kami menyadari banyaklah kelemahan dalam kehidupan rohani kami yang tertutupi oleh segala kemuliaan dunia ini. Tetapi kami membutuhkan kejujuran hati. Hanya firman Tuhan yang menyingkapkan itu, supaya tidak saja para pendengar tetapi hamba-Mu boleh disingkapkan kebenaran akan kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini sampaikanlah ya Roh Kudus, supaya setiap kami diberkati, dipulihkan, dibangun oleh kuasa firman Tuhan. Tidak ada dasar lain yang ada dalam hati dan pikiran kami yang membangun hidup kami Tuhan. Ampuni jikalau ilah-ilah zaman ini yang selama ini membangun hidup kami, sehingga membuat kami mudah runtuh, mudah lemah, mudah tidak setia. Terima kasih ya Tuhan, kami sampaikan hormat syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kami siap untuk mendengarkan apa kata firman Tuhan. Kami siap untuk dibaharui. Segala roh jahat dihancurkan dalam nama Yesus Kristus. Dan kami sudah menang dari perkemenangan oleh karena kuasa darah Yesus. Demi nama Yesus kami sudah berdoa. Dan yang percaya katakan amin. Silahkan duduk. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudara sekalian. Shalom semuanya. Nah, kita akan masuk kepada pelajaran-pelajaran yang saya berharap ini boleh meneguhkan setiap hati kita, saudara. Karena kita hanya bisa dibersihkan oleh kebenaran firman Tuhan. Banyak pengajaran, etika moral dan sebagainya, tetapi tidak ada kuasa untuk merubah manusia. Saya katakan yang bisa mengubah manusia itu hanya firman Tuhan. Karena manusia sudah terlalu terpondasi dengan sifat, sikap, karakter manusia daging. Jadi kalaupun seakan-akan orang berubah, sebenarnya tidak juga. Orang berkata, orang akan tahu persis siapa seseorang itu ketika terjadilah himpitan dalam hidupnya. Bagaimana orang betul-betul baik ketika dia ditindis oleh masalah kehidupan. Jadi kalau orang baik-baik saja, itu belum murni, saudara. Tetapi puji Tuhan, di dalam keluarga kita sudah mengalami berbagai macam kehidupan yang semakin memurnikan kita. Amin. Saudara, kita akan membaca di dalam Kisah Rasul 2 ayat 42 sebagai pengajaran pada hari ini, saudara. Nah, kita masuk kepada mencoba untuk membuka Alkitab klasik kita, saudara, yang mulai dilupakan hari-hari ini. Nah, saya mencoba untuk kita mengangeni kembali Alkitab ini. Kalau kami sebagai pembicara tentunya agak berbeda. Kami sudah ambil ayat-ayat yang begitu banyak. Kadang-kadang kami harus masukkan, kalau zaman dulu catatan, kalau zaman sekarang berupa tablet. Tetapi buat jemaat kan tinggal membuka Alkitabnya saja. Di belakang banyak Alkitab itu. Jadi nanti mencoba untuk kembali kepada dengan catatan yang bisa baca ya. Kalau Bapak Saudara pegang Alkitab tapi gak bisa baca, podoai, itu tipu-tipu namanya. Seakan-akan baca padahal enggak. Ada orang pura-pura baca, nggak taunya bukunya kebalik. Gitu saudara ya. Jadi mari kita akan masuk kepada kebenaran di Kisah Rasul 2 ayat 42. Saya nanti akan membandingkan dengan pembacaan di bagian terjemahan lain. Kisah Rasul pasal 2 ayat 42. Kita baca sama-sama di dalam. Saya sudah punya terjemahan baru yang kedua, saudara, logonya ini ya. Jadi saya mencoba yang font yang besar, bisa saya baca. Ini font paling besar katanya ya. Nah, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Mereka bertemu dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan,
Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, di dalam terjemahan lain mengatakan mereka rajin mempelajari ajaran para rasul, juga sering berkumpul di antara para orang percaya untuk bersekutu, mengadakan perjamuan, memecahkan roti seperti yang Yesus lakukan, serta berdoa bersama. Nah, kita akan melihat dari kebenaran ini. Saya akan menyampaikan 3-4 pelajaran untuk kita sama-sama renungkan, saudara sekalian. Di sini jemaat yang pertama adalah jemaat mula-mula yang memang kita sadari awal daripada kegerakan rohani itu didasari oleh ini semua. Dan kita pengen supaya komunitas kita, wilayah kita, sel kita, keluarga kita bisa kuat. Nilai-nilai ini mari kita kembangkan sama-sama. Jadi ada nilai ketekunan terhadap pengajaran, ada juga nilai persekutuan, ada nilai meditasi untuk merenungkan pengorbanan Yesus sebagai inti daripada kekristenan kita, dan juga menumbuh kembangkan kebiasaan berdoa. Gitu. Pelajaran yang pertama, saudara, tekun atau rajin menggunakan kata proskartereo ini mengandung macam-macam kebenaran, saudara. Tekun atau rajin mempelajari ajaran rasul. Ya. Jadi saudara, nilai untuk mematuhi ajaran itu penting untuk kita lakukan. Semua orang hidup itu oleh karena ajaran, saudara. Kita masak karena ada sebuah pengajaran ilmu masak-memasak. Orang menjahit baju, baik pakai itu mesin atau pakai jarum, itu ada ajarannya, saudara. Saudara naik motor, awalnya diajari, saudara. Saudara bisa komputer, ahli, semua berasal daripada diajari atau pengajaran. Jadi seluruh hidup manusia semua didasari, dilengkapi oleh sebuah pengajaran dan berbagai pengajaran. Awal manusia lahir diajari oleh orang tuanya, neneknya, atau asisten rumah tangga sebagai babysitter dan lain sebagainya. Anak itu bisa tumbuh kembang seperti apa berdasarkan yang dia pelajari. Kita juga begitu, saudara. Makanya pertumbuhan kita sampai detik ini tidak jauh-jauh adalah apa yang pernah kita terima di dalam hidup oleh sebuah pengajaran, baik itu sesat ataupun tidak. Baik itu ajaran ala orang Sumatera, ala orang Sulawesi, ala orang Jawa, ala orang Papua, ala orang Kalimantan. Jadi makanya saudara, ragamnya manusia dengan segala suku bangsa itu karena ajaran. Ada sebuah tradisi bagaimana seorang anak muda memacari sang perempuan. Kalau di kami dulu, kami tinggal di Lampung, katanya ya, mereka pantang untuk masuk dari depan rumah. Orang Jawa beda lagi, gitu, saudara. Jadi saya punya temen orang Jawa, dia memacari orang suku Lampung. Waktu awal perkenalan, pacaran itu harus masuknya dari belakang, dari dapur, saudara. Kalau orang lain masuk dari dapur, maling. Nah, kalau orang mereka masuk dari itu berarti nantangin, bisa dihunus itu pakai badik. Begitu katanya, saudara. Waktu itu ya, waktu saya SMA. Ajaran itulah yang kita selama ini sedang ikuti. Nah, kita tinggal di sebuah daerah wilayah berbeda-beda. Kita punya alur kehidupan berpendidikan yang berbeda-beda. Ya tergantung rumusan aturan yang berdasarkan ajaran yang sedang dilakukan. Gitulah.
Nah, kita sebagai orang Kristen itu hidup keagamaan kita oleh karena diajarkan oleh firman Tuhan. Makanya seluruh bentuk kebijakan, pertimbangan, keputusan harus berdasarkan firman Tuhan. Orang menasihati pun berdasarkan firman Tuhan. Akan banyak nasihat yang itu adalah ilmu kebaikan, tetapi impartasi kuasa firmannya beda, saudara. Alkitab mengatakan pada mulanya adalah firman. Beda firman yang dari Allah, dari sorga, dengan firman yang dikatakan oleh Pak Firman, atau oleh firman-firman dalam tanda kutip ajaran lain, saudara. Kebaikannya sama, tetapi mengubah hidupnya akan beda, saudara. Karena kuasa firmanlah yang membersihkan hidup kita. Untuk setia terhadap ajaran, tekun rajin itu adalah setia pada ajaran. Jadi kita mesti setia kepada ajaran yang benar. Untuk tetap memperhatikan ajaran, kita perhatikan betul. Setiap kita akan memutuskan sesuatu, apa kata firman Tuhan terhadap persoalan ini. Cara mengambil solusi berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau orang tidak baca firman Tuhan, bagaimana tahu memutuskan, mempertimbangkan sesuatu yang berkenan di mata Tuhan? Nggak tahu, saudara. Oleh sebab itu harus dibaca firman Tuhan, harus didengarkan, saudara. Kalau kita tidak bisa membaca karena kita sudah usia cucu kita, ada seseorang yang oleh karena pembacaan yang diwakilkan oleh cucunya, si nenek ini bisa bertobat. Bahkan ada satu yang supranatural, belum terverifikasi. Tetapi katanya ada orang kalau baca yang lain tuh gak bisa. Ketika baca firman Tuhan, Alkitab bisa. Saya belum ketemu orangnya. Beberapa orang memberitakan itu, tetapi saya gak ketemu orangnya. Tetapi saya punya satu orang mengalami supranatural seperti ini. Yang dia itu cuma, karena dia masih agama lain, dia cuma nganter neneknya ke sebuah gereja. Nah, nenek itulah yang ketika mendengarkan firman Tuhan, Cuk, kamu bacain untuk nenek. Sekarang anak ini sudah menjadi doktor, menjadi dosen di sebuah STT. Amin, saudara. Jadi firman Tuhan gak main-main, saudara. Jadi itu bisa membentuk seorang anak yang tadinya cuma nganter neneknya, tetapi Tuhan bicara di situ. Dan jadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Kemudian untuk memberikan perawatan tak henti-hentinya terhadap sebuah pengajaran, yang harus kita lakukan di dalam keluarga kita, harus kita sering menyebut ayat firman Tuhan. Nah, kalau kita nggak hafal, ya mungkin nggak hafal ayatnya di mana, tapi esensi kalimat tentunya kita hafal. Itu kita harus sebarkan kepada anak cucu kita, bahkan sekeliling rumah kita, di dalam keluarga kita. Ya, kita sebagai orang Kristen, ya kita isyaratkan, kita siarkan, kita wujudkan, ekspresikan bahwa kita sebagai orang Kristen, bukan sebagai orang yang lain. Lalu Kristen atau apa, kan begitu. Jadi orang harus tahu. Jadi secara verbal maupun non-verbal, orang harus tahu bahwa kita memang anak Tuhan. Dengan cara seperti apa? Meskipun kita di tempat warung makan berdoa tidak seperti kita sedang doa syafaat, tetapi paling tidak kita berdoa. Meskipun efeknya nanti pengamen datang pakai lagu Kristen. Efek kedua, kita harus kasih tidak 5.000, mungkin 10.000. Aduh, dia sudah berusaha menganggap orang Kristen itu murah hati, masa dikasihnya 2.000. Habis gitu kita makan agak ngobrol agak panjang, itu kasih kolektor beberapa kali, saudara. Sampai kepada urutan yang pertama, loh kamu pada, oh iya ibu tadi ya,
Oh, belum pulang. Nah karena kan temenannya itu kan bergilir saudara. Dia dilihatin dari jauh. Kamu udah ya udah giliran kamu ngamen. Giliran kamu ngamen. Sampai orang yang pertama lagi datang, oh masih ada ibu tadi. Ya udah mesti kasih lagi. Kolektor kedua anggapnya kan begitu saudara. Itu enggak saudara. Jadi seharusnya memang kita menunjukkan, kalau kita nggak ngomong secara verbal langsung bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan sebagainya, minimal dalam bentuk ibadah kita, doa kita, perkataan yang baik terhadap para pelayan itu kan, cara kita meminta, menambah, cara kita ngacung, angkat tangan pun juga beda saudara. Ngacung ini kan tinggal berganti antara gini atau begini. Awalnya gini nih, teh mbak, teh, kan begitu. Dari ini ke sini tuh gampang sudah. Aduh Pak kadang-kadang memang gregetan juga, tetapi ya udahlah. Ingat, kita itu memangku, kita itu menyandang Yesus Kristus, kita itu suratan Kristus, kita itu cermin sudah. Berat sudah, iya. Tetapi itulah bagaimana kita memberitakan kebenaran melalui sikap hidup kita. Untuk melanjutkan pengajaran sepanjang waktu di suatu tempat, kita teruskan saudara. Dan saya percaya hari-hari ini begitu luar biasa. Terjadi pergerakan ajaran-ajaran yang mulai akan diubahkan mengenai Alkitab itu, LGBT sudah masuk. Dan kemudian kemarin ada salah satu teman kita pendeta bilang, puji Tuhan lah, Indonesia itu mayoritas bukan Kristen. Kalau mayoritas Kristen seperti di Eropa sana itu, LGBT itu sudah masuk dan disahkan. Dan pendeta yang tidak mau memberkati kaum mereka bisa masuk penjara. Puji Tuhan kita di Indonesia masih ada semacam MUI yang menolak adanya hal-hal seperti itu. Karena terlihatlah bahwa kantong-kantong Kristen itu yang memang karena sudah merasa Kristen, sudah warga anggota kerajaan surga, Alkitab sudah diabaikan. Betul? Banyak diabaikan. Dan ya bersyukur atau tidak, ada beberapa teman kita yang ada di wilayah yang minoritas, sehingga mereka harus rajin berdoa, menganggap bahwa 1 minggu bisa ibadah itu adalah sebuah mujizat. Kalau kita kan belum menganggap bahwa kita ibadah ini mujizat saudara. Tetapi di tempat lain, kalau mereka ibadah keluarga dan tidak didatengin oleh massa, itu adalah sebuah mujizat. Orang jadi tekun saudara. Orang jadi menggunakan waktu sebaik-baiknya. Nah kalau apa-apa mudah saudara, kita itu tinggalkan Tuhan dengan gampang. Dengan gampang saudara. Dan itulah yang membuat kita juga berpikir kita itu sebenarnya layak enggak ya sudah disebut memikul salib Kristus. Salib sendiri aja enggak kepikul-pikul saudara. Gimana mau memikul salib Kristus? Untuk bertahan dalam pengajaran. Di tengah godaan ini saudara, saya percaya bahwa di mana-mana di luar sana banyak pengajaran yang cukup baik, yang cukup luar biasa. Tetapi alangkah baiknya satu narasumber di dalam penggembalaan kita di tempat ini, tentunya satu arahan, satu ajaran yang terus dilengkapi. Dan kemudian ajaran saya mencoba mendekati betul-betul sampai kepada kebutuhan jemaat. Kalau mereka random, ajarkan saja siapapun orangnya. Ketemu orang yang tidak memiliki level tertentu, dia bingung. Dan banyak orang yang kembali kepada agama yang lain. Tetapi disinilah kita mencoba dalam komunitas ini, kita saling memiliki sumber yang sama. Pak Gembala kasih apa, kita coba resapi itu saudara. Karena semua pendeta mengajarkan yang sama saudara. Sumbernya juga sama, kebenaran Alkitab firman Tuhan. Tetapi seorang gembala itu punya step by step. Kayak Bapak Ibu Saudara punya anak, punya cucu. Kapan Bapak Ibu Saudara bilang iya atau tidak? Kadang-kadang tidak, kita katakan iya dulu
sebelum tidak, betul nggak? Pak Gembala, boleh nggak? Masih boleh. Tetapi setahun lagi jangan ya. Kan kita bertumbuh. Itu seorang gembala. Beda sama penginjil. Ya templak sana, templak sini, habis itu dia pergi. Gembala, ya Bu, maaf ya. Kemarin Pak Gembala terlalu keras ya. Itu maafin ya. Maksudnya bukan begitu, itu gembala, saudara. Nah inilah yang membuat saudara itu harus mengikuti Pak Sigit ini sebenarnya memiliki pengajaran sampai di situ atau tidak. Oh ternyata ada to be continue-nya, saudara. Dan kadang-kadang step berikut itu kita nggak ketemu. Jadi nggak ngerti lagi, saudara. Jadi sambung sinambungnya juga sulit. Makanya saya usahakan dari tema minggu itu dilangsungkan di komsel. Di ibadah komisi saya sampaikan lagi. Di doa malam saya sampaikan lagi. Udah gitu juga pohode, lupa lagi. Karena aduh Pak, di sini udah teh kopi, udah bumbu-bumbu masak itu udah merajalela di otak saya. Jadi udah kelupaan itu, saudara. Kita pernah memulai pembacaan Alkitab sampai 3 bulan selesai, dilupakan. Kenapa? Ya itulah makanya kami itu berusaha muatannya ya serba salah, Bapak Ibu Saudara. Saya sampaikan secara luas, secara jelas. Kadang-kadang di tengah ingat yang tadi lupa. Saya kasih sedikit sayang. Kita udah ketemu sampai di sini ini susah payah. Dapatnya dikit untuk apa? Jadi antara itu saja, saudara. Saya berkendak pengen khotbah sedikit, jatuhnya panjang. Karena apa? Lihat orang nambah cerita, lihat jemaat nambah lagi sesuatu yang harus diajarkan. Apa saya merem aja gitu ya? Jadi nggak usah nambah-nambah, ya udah di sini saja. Kemudian untuk bertahan, untuk menunjukkan diri sendiri, berani untuk menginformasikan sebuah kebenaran atau pengajaran. Banyak kali orang tunggu dari kita itu orang ini punya daya prinsip rohani atau tidak. Prinsip rohani itu yang sering digoyahkan di antara kita. Orang menganggap kita setia, coba kita uji coba, betul setia atau tidak. Gitu, saudara. Nah, sebentar waktu itu kita belajar tentang bagaimana ibadah itu membutuhkan latihan. Kenapa, saudara? Ibadah itu perjuangan. Ibadah itu harus kita langsungkan sepanjang umur kita. Jadi membutuhkan situasi kondisi yang berubah sampai dari yang susah sulit sampai kita bisa. Di saat kita menghadapi cuaca yang baik, ibadah bisa. Nah, sekarang diuji ketika cuacanya buruk. Oh, tidak bisa melewati Mampang, TTC itu kalau udah banjir nggak bisa. Kita dilatih bagaimana ya caranya. Kita ibadah cuma sekali. Akhirnya orang dilatih, oh iya, Pak Gembala kan suka live streaming nih. Ya udah, kita ikuti melalui live streaming. Itu kan latihan, saudara, betul nggak? Yang penting niatnya untuk berlatih untuk mengerjakan sebuah ibadah. Itu latihan terus, saudara. Sampai akhirnya terbuktilah, terujilah kesetiaan kita. Di segala musim kehidupan kita tetap setia. Untuk selalu siap untuk diajar. Segala tulisan yang dilakukan Allah adalah bermanfaat untuk mengajar, menunjukkan kesalahan. Susah orang untuk berkhotbah dan tidak menunjukkan sebuah dosa atau kesalahan. Kita stand up komedi aja. Tetapi ketika seseorang menyampaikan kebenaran itu pasti menyampaikan jalan lurus dengan adanya jalan bengkok. Kita tunjukkan sebuah kebenaran di antara kebetulan-kebetulan yang lainnya. Dan itu pasti menyakiti, saudara.
Selama kita dididik itu tersakiti. Sebagai tentara, sebagai calon dokter, sebagai calon hamba Tuhan, sebagai calon bapak dan ibu di dalam rumah tangga, kita dididik. Dan itu tidak mudah, saudara. Karena fase bayi menjadi seorang batita, seorang balita, pra-remaja, menjadi youth atau remaja, menjadi seorang pemuda, menjadi seorang usia kerja, usia dewasa muda, sampai usia menjelang usia indah, yang gak mau disebut manula, menjelang usia indah, sampai kepada nenek kakek yang sudah ada di panti jompo, yang sudah susah untuk bisa mendengar, sudah susah untuk bisa melihat. Sebenarnya gereja memiliki silabus seharusnya banyak banget, saudara. Karena apa? Dalam setiap perkembangan itu pendidikannya beda, saudara. Dan itu penuh dengan segala tangis oleh karena didikan. Tetapi saudara, orang-orang menjadi seperti kita hari ini, kok disebut menangis ya dalam didikan itu sering banget. Disakiti sering. Yang kita anggap orang tua itu sadis sama kita. Akhirnya kita menyimpulkan bagaimana sesadis-sadis, semarah-marahnya orang tua, mereka itu lebih baik dari yang lain. Sampai kapan anak-anak menemukan seperti itu? Sampai mereka sempat pisah dari keluarga mereka. Waktu anak-anak, kalian jadi musuh orang tua. Malesnya sama bapak, malesnya sama mak, sama nenek aja deh. Minta permen dikasih, minta nonton dikasih, minta HP dikasih. Kalau mama sama bapak, oh nggak dikasih itu. Tetapi sampai dia menjadi seorang yang sudah punya istri, suami, punya anak, baru nyahok, baru tahu bahwa sesungguhnya. Nah, itu kan membutuhkan sebuah alur, saudara. Nah, inilah yang saya ingin kembangkan dan saya impartasikan kepada Bapak Saudara. Menggembalakan tuh begitu. Menggembalakan rumah tangga tuh seperti itu. Prinsipnya gembala dan domba sama-sama bisa mendengar. Setuju? Anak dan bapak ibu harus sama-sama bisa mendengar. Suatu saat kapan kita mesti dengarkan anak-anak? Suatu saat kapan anak-anak harus dengar orang tua? Belum bisa. Ya, namanya belum. Tetapi nanti akan bisa. Kita tunggu saja. Dan saya memperhatikan sebagai seorang pendidik, ada beberapa guru, dosen, yang kita melihat bahwa anak-anak yang zaman dulunya itu seperti ternyata sekarang menjadi seseorang yang beda jauh. Dan kadang-kadang tidak semuanya. Ini bukan hukum pasti, bukan hukum Paskal. Ya kadang-kadang anak-anak yang disinyalir bandel pada saat sekolahnya, akhirnya kita memutuskan pada 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, anak pandai itu salah satu ekspresi lain adalah bandel. Gak tahu saudara setuju atau tidak. Banyak orang-orang yang fight dalam hidup mereka, dalam berusaha, itu karena mereka itu adalah, dalam arti bandel itu berani mencoba, berani sama orang, berani resiko, berani rugi, berani menghadap, berani mencoba. Dan mereka yang fight. Dibandingkan orang-orang yang alim, susah untuk mencoba, banyak mikir, ketinggalan sama yang lain. Dan akhirnya mereka bukanlah para pengusaha, tetapi mereka adalah para pembeli. Nah, di dalam mengembalakan keluarga juga begitu. Kita jangan anggap enteng anak kita yang paling apa. Saya pun saudara, kalau matematika nilainya 7 itu mujizat. Karena selama ini di bawah 5. Serius. Saya tuh benar-benar tahu ya, matematika itu kok susah, kenapa? Dulu ada ilmu akuntansi itu juga sama. Oh berarti Bapak lebih kepada ilmu itu dong, sejarah atau enggak juga. Saya lupaan, orang saya lagu aja lupa. Saya habis menciptakan lagu nih ya, diminta Pak Sigit lagunya gimana, saya mesti baca teksnya karena saya nggak hafal. Enggak juga. Terus apa Pak? Musik iyalah, musik iya. Tetapi saudaraku,
Mental saya pada awal-awal tuh, aduh minta ampun sudah. Tetapi ketika seseorang melihat Sigit yang dulu dan Sigit yang sekarang, ya mungkin mereka ya, ini saya anggapan saya aja lah, muji diri nggak apa-apa kan sedikit-dikit. Mungkin mereka juga kagum. Ternyata seorang yang tukang angon wedus, yang tukang ngarit gitu ya. Nah ternyata menjadi seorang gembala. Om Yakob almarhum pernah membuat sebuah buku itu, anak desa apa itu? Ada yang masih ingat? Yang menjadi pendeta atau apa waktu itu? Pokoknya seperti itu. Nah kita lihat juga saudara bahwa orang-orang yang berhasil di negara lain, kalau saudara melihat, saya suka itu melihat jejak seseorang, biografi namanya. Nah ada beberapa orang yang ada di negara lain itu berasal daripada orang-orang yang memang di sini mereka bilang apes, tidak punya kerjaan. Indonesia sudah susah, akhirnya mereka jadi TKI atau TKW atau apa, jadi di tempat lain. Dan kemudian mereka berhasil memiliki usaha, ada yang punya rumah sampai green card, dan mereka itu adalah orang yang kuat dan mereka bertahan. Itu saja. Nah makanya anak-anak muda, mulai dari teens, anak-anak muda, kalian mesti agak tough. Kalau misalnya agak dimarahin sama orang tua, ibu gembala, pak gembala, kadang-kadang agak seperti membiarkan, dalam arti enggak. Orang tua itu tidak pernah ada kalimat membiarkan, tetapi bentukannya adalah memberikan kesempatan. Karena seorang yang belajar itu sampai dia tahu bahwa lilin itu panas ketika dia sudah memegang. Kata iklan, kalau enggak kotor, enggak belajar. STM mesin mau bersih-bersih tangannya enggak bisa. Makanya zaman dulu, enggak tahu zaman dulu sama sekarang itu calon mertua itu sama enggak? Kamu sini, kamu kan pacaran sama anakku, coba lihat kukunya. Nah antara kuku kotor itu positif atau tidak? Ketika laki-laki, kamu kotor ya? Kamu kerja keras ya nak? Iya, wah ini menantu idaman buat tante nih. Nah tapi ada lain lagi loh, kamu jorok banget sih, tangannya kotor. Zaman dulu di sekolahan ada periksa kuku itu pakai penggaris gede, tak gitu ya. Saya gigitin saudara. Kalau menjelang itu kan saya duduk di belakang kan, saya gigitin dong. Kadang kecoek juga gitu. Yang penting aman. Aduh masa lalu mulu ya. Terus enggak? Jadi disiplinnya kayak gitu saudara. Jadi akhirnya saya berpikir, aduh kita masih berlangsung lah. Jadi saudara, sebelum kita itu ada di bawah batu nisan, masih ada kesempatan. Pelajaran kedua saudara, membangun komunitas orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Salah satu action massal yang harus kita lakukan sebelum Tuhan datang adalah kita harus rajin ada di dalam sebuah komunitas. Saya melihat ada flora, fauna. Flora itu binatang ya? Atau salah? Fauna itu binatang, kebalik ya. Antara itu, ketika ada tayangan itu saudara, selalu harimau atau singa di kawanan kerbau itu, ketika kumpulan masih banyak, yang masih ratusan mereka itu lagi makan rumput, dia nggak action apa-apa. Dia liatin terus gitu ya. Sampai ketika mereka pada larian, yang dicari itu siapa? Bukan kumpulan yang terbesar, tetapi kerbau kecilnya, atau kerbau yang sudah sepuh manula, atau kerbau yang agak pincang-pincang. Mereka santap itu. Dan kebanyakan larinya kerbau itu, kenapa waktu dikejar singa itu bukan ke kelompoknya, tetapi nyebrang ke jauh gitu. Itulah yang sering termakan. Dan saya percaya ada the power of, bukan mama, the power of community. Ada sebuah kekuatan di komunitas.
Nah, saya sarankan ketika Bapak Ibu Saudara sedang menghadapi beban berat, jangan menjauhi persekutuan, malah datang kepada persekutuan. Tetapi saya juga pesan kepada komunitas, jangan suka menghakimi. Udah ketahuan lagi tidak ada duit, lu kok suram kayak gitu, nggak ada duit ya? Udah tahu, nggak usah dibilangin. Pakai doa sapaan segala. Kami serahkan tuh adik kami ini yang hari ini kurang duit Tuhan. Kami hancurkan segala binatang-binatang pelahap. Lu doain atau buka aib. Doa sahabatnya juga dalam komunitas, hati-hati saudara. Kita nggak boleh buka aib orang. Nah, yang gini-gini membuat komunitas itu jauhi sama orang. Makanya orang lebih kepada komunitas yang besar karena tidak ada yang peduli. Kalau gereja kecil kan serba peduli. Mulai sanggul sama sepatu diliatin semuanya. Sanggulnya ketinggian kayak sanggul saya ini. Aduh, haknya itu ketinggian, Mami. Itu nanti kalau kepleset gimana? Pakai sendal salah, pakai sepatu salah. Pakai terusan salah, pakai amplop, pakai baju salah. Nggak pakai apa-apa ya salah. Nah, komunitas yang gini dihindari, saudara. Makanya juga dua-dua imbang lah. Kita bagi komunitas bapak-bapak, remaja, teens, profesi, ibu-ibu, kita tetap memberikan kesan kita peduli satu dengan yang lain. Sehingga membuat orang tersebut meskipun sudah lama tidak ada, itu tetap bisa kita terima. Tetapi bagi yang diterima juga dia belajar supaya dia memperbaiki diri, tidak terus-terusan selama 5 tahun tidak ada perubahan sama sekali. Jadi imbang juga. Ibrani 12 ayat 15 mengatakan jagalah, maksud saya Ibrani 12 ayat 15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Setelah diselidiki saudara, termasuk yang saya pernah saksikan seorang S2 teologi yang akhirnya memimpin sebuah kelompok kejahatan oleh karena akar pahit dan kecewa. Dan tidak juga sedikit orang kecewa itu oleh karena membanding-bandingkan. Makanya ojo dibanding-bandingkan. Saya pernah saudara waktu kecil. Nah, cerita lagi ya, Naya, siapa yang agak bosan sama cerita masa lalu si Om ini? Waktu saya kecil saudara, ibu masak, tetapi saya suka ke tante. Waktu itu menurut saya tante masakannya lebih enak. Akhirnya sampai saya tinggal di situ. Itu kayak memberontak jadinya. Sampai tidur di situ karena diperlakukan, contohnya yaitu masakannya lebih enak dan lain sebagainya. Kecil loh, sederhana. Akhirnya saya bertobat, balik lagi. Mau makan oyek, makan tiwul, gaplek, mau sawut, ya tetap enak. Apalagi tiwul digoreng pakai sambal terasi, ikan petek. Tahu iwak petek nggak? Ikan asin yang kayak layangan bentuknya. Itu paling enak. Habis itu bekas sambelnya itu tiwulnya dimasukin, dilemper, diulek lagi, paling enak. Maksud saya gambaran ini yang membuat saudara mungkin akan teringat terus karena ilustrasi saya katrok. Jadi membuat oh iya ya, kalau kita sudah masuk kepada dua kaki, satu di mana pasti ada otak kita berbicara membanding-bandingkan. Saya punya anak didik dulu. Anak pertama adik di sekolah 1, anak kedua di sekolah kami, anak ketiga di sekolah lain. Waduh, itu jadi pembuat informasi yang ini. Enak di sekolah anak pertamaku, di sini nggak enak. Lebih enak lagi yang anakku yang ketiga. Jadi membuat anak itu nggak nyaman.
Sampai suatu saat anak ini kita tanya, "Nak, kamu kan pinter kan? Tapi kamu buat yang kayak gini gimana?" "Iya, habis saya kan nggak pengen sekolah di sini, Pak. Terus saya kan disuruh sama orang tua. Jadi saya bikin aja supaya saya nggak naik kelas." Waduh saudara, bagaimana mempunyai anak didik seperti ini? Tadi suruh ngerjain nggak mau, disuruh belajar nggak mau, suruh dengerin waktu pelajaran juga nggak mau. Kita bilang sama orang tuanya, kita bilang angkat tangan, orang tuanya bilang juga angkat tangan, bahkan angkat kaki. Tapi ketika kita didik, kita kasih pengajaran yang baik, sosialisasi dengan anak-anak itu, akhirnya dia bisa lulus, bisa naik. Tadi mau terbukti dia pintar. Kalau orang sudah membanding-bandingkan sudah susah. Sini akan pahit, saudara. Zaman dulu lebih adem, saudara. Zaman dulu kita berjemaat, bergereja, balik lagi ke kampung lagi. Waktu itu nggak ada HP, nggak ada banyak gereja bermunculan di mana-mana. Orang setia dari lahir sampai dikuburkan. Pak pendeta yang notabene bahkan bukan lulusan sekolah Alkitab, karena nggak ada banyak sekolah Alkitab waktu itu, tetapi dia terpanggil untuk melayani pekerjaan Tuhan. Apapun yang diajarkan dia tetap setia. Pokoknya apapun yang Om ajarkan kami akan lakukan. Mereka lebih setia. Tetapi di Jabodetabek, saudara, waduh kayak jamur, muncul di mana-mana, saudara. Di Kelapa Gading waktu itu pernah disurvei, pertambahan anggota jemaat atau gereja Kristen itu nggak bertambah, tetapi gereja bertambah. Sehingga seorang pendeta keliling, dia akan ketahui bahwa ibu ini selalu ada dimanapun berada, kayak Tuhan Yesus. Waktu saya di Jakarta Barat, ibu ini ada. Waktu di Kelapa Gading, ibu ini ada. "Bu, tinggalnya di mana, Bu?" "Saya itu fansnya Pak Pendeta. Kemanapun Pak Pendeta ini lah. Kalau saya nanti mati ke surga, kamu ikut." Ya sudah. Tetapi itulah yang terjadi, saudara. Tetapi saya melihat bahwa orang itu ada dudukannya tertentu. Kalau seorang dia melayani di mana-mana, kita angkat jempol. Tetapi kalau seorang cuma jadi follower, saudara, kita tidak juga selalu bangga dengan hal seperti itu. Dan tentunya orang akan lebih keep kepada orang yang setia. Kamu mau jadi apa, menjadi apa? Kamu mau diangkat jadi apa, jadi apa? Pretesnya adalah kesetiaan. Keputusan akan melahirkan dia atau tidak untuk sebuah pertemuan rohani. Ini membahas mengenai komunitas rohani. Kepada yang dicintai, saudara, apapun bisa. Makanya ini sangat subjektif, saudara. Makanya kami itu tidak suka bertanya, karena takut menjawab nanti salah. Karena apapun yang kita pengen lakukan, kita cintai, itu pekerjaan, itu hobi, itu teman baik, itu sebuah suasana, itu sangat jujurnya itu di sini, saudara. Contoh kata gini, kalau orang sedang mencintai calon pasangannya, apapun yang dia minta bisa kok. Ya kan? Jadi misalnya gini loh, di sebuah ibadah atau kegiatan gitu ya, itu sangat mudah orang untuk bisa bilang tidak. Gampang banget. Karena alasan tuh gampang dicari. Setuju? Gampang banget, saudara. Nah, saya pengen mengunggah apanya sih? Saya pengen kita jujur aja. Kalau betul-betul kita memang membutuhkan sebuah komunitas yang sehat, yang baik, yang saling mendukungkan, saya kadang-kadang suka digesek. Firman Tuhan mengatakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ya udah, di mana-mana, saudara. Tetapi intinya adalah kalau saya memang memegang teguh kepada prinsip bahwa ini adalah keluargaku, kita akan usahakan. Teman-teman saya sangat menghargai. Aduh Pak Gem, ini gak bisa, karena saya dalam keluarga itu yang dituakan. Itu ada tarikan sebuah kewajiban, nama baik, menjaga keluarga. Demikian pun dalam komunitas seperti ini, kita dituntut untuk menjaga siapa kita
di dalam komunitas kita, saudara. Makanya bisa enggak itu tergantung kejujuran kita. Dan saya pastikan kalau saudara mencintai Tuhan dan pekerjaannya, Tuhan itu siapa? Tuhan itu tidak audible, tidak secara kasat mata kita lihat dan kita temui, saudara. Saya sering-sering ungkapkan bahwa Tuhan itu melalui gerejanya. Tuhan itu melalui kelompoknya. 2-3 orang berkumpul, itu nilainya bukan jumlahnya, sekedar jumlahnya, tetapi kesatuannya. 2-3 orang dalam nama Tuhan berarti menyatu, Tuhan hadir. Ribuan orang lebih daripada itu, kalau tidak menyatu, tidak ada kesatuan hati, yang terjadi roh iblis yang masuk di situ. Nah, oleh sebab itu saudara sekalian, mari jangan sampai tumbuh akar pahit. Oleh karena apa? Yaitu tadi, jadi sebuah kelompok tidak nyaman, dia ada di luar. Di luar itu nanti dia akan mencari kelompok lain yang lain. Pasti begitu, dan pasti dia akan menciptakan alasan. Dan alasannya pasti minusnya kelompok yang sebelumnya. Pasti begitu. Karena orang begini, kenapa kamu pindah? Nggak ada apa-apa. Lu bodoh dong kalau nggak ada apa-apa pindah. Kan begitu. Mesti ada market yang bagus. Market yang paling bagus adalah kecewa sama pendetanya. Udah gitu aja. Kalau udah gitu orang temennya tutup. Udah ya udah, pergi aja. Nah, waktu seseorang mengatakan gerejanya, pendetanya, orang-orangnya dan sebagainya, ada nggak nilai memfitnah, saudara? Bahaya, saudara. Itu bahaya, saudara. Dan oleh sebab itu komunitas ini memang kebutuhannya hakiki, penting untuk kita hormati satu dengan yang lainnya. Untuk yang kurang disukai apapun memang akan diusahakan untuk tidak. Kalau kita tidak suka sama orang, selalu ada alasan tidak dia bertemu, tidak angkat telepon, tidak jawab WA dan lain sebagainya. Dan WA itu terakhir itu banyak fitur-fitur yang membuat orang itu bagaimana keadaannya supaya tidak terbaca. Iya kan? Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di luar ini adalah sebuah perjuangan. Pak, kalau memang betul-betul nggak bisa dan nggak nyaman, saya ingatkan bahwa kita melatih untuk berkomunitas. Amin. Saya itu saudara untuk menjadi dudukan seperti ini ada di wilayah-wilayah panas. Panasnya itu nyakitin diri saya, saudara. Tetapi puji Tuhannya, saya itu diikat seperti Petrus yang ikat pinggang itu diikat oleh orang lain, bukan saya. Di musim krisis, saudara, ya bukan belain, tetapi untungnya saya itu bukan orang yang berduit. 5 tahun yang lalu kalau saya punya duit, saudara, saya nggak di sini mungkin. Saya doa nggak untuk minta diberkati secara keuangan finansial, minta. Pernah nggak doa minta rumah? Sering. Minta kendaraan? Sering, saudara. Supaya punya deposito? Sering, saudara. Tetapi saya kembali unggah, who am I? Siapa diri saya ini? Oh, ternyata bahaya, saudara. Orang bisa ngebut kalau mobilnya bagus. Ngerti, saudara? Orang akan pikirkan jalan-jalan kemana, sampai Singapura, sampai planet Mars, kalau dia punya duit. Nah, menempatkan diri saya kayak gitu, saudara. Saya nggak bisa apa. Pulang balik ke Lampung, malu. Nggak mungkin. Tuhan pantek di sini sampai kamu tidak bisa berkutik. Kamu ada dalam tali pengikat oleh Tuhan sendiri, kamu tidak bisa. Kamu diikat kakimu, kamu harus mengalami api daripada Tuhan. Sampai akhirnya saudara kayak Yunus, yang dia balik lagi, oke, aku berserah, begitu saudara.
Itu perjalanan panjang yang nggak mudah. Saudara berjemaah juga begitu. Tetapi saya sadari bahwa orang-orang yang memang komit dengan diri, ya udahlah apapun saya tidak akan berlabuh ke mana-mana. Saya tetap di situ bagaimana Tuhan membawa saya kepada sebuah pendidikan rohani. Dia lebih mantap di sini. Bukan bermakna yang lain-lain saudara, tetap setialah saudara. Setia kepada komunitas kita. Saya kemarin tuliskan, mungkin di tempat lain itu lebih megah, tetapi di keluarga kecil itu lebih indah. Makan sambal puji syukur, pakai kerupuk ya puji Tuhan. Sekali waktu dapat tukir, haleluya. Sekali waktu ada yang bawain salak, ya itu kesukaan saya. Iya kan? Sekali waktu ya cuma doa syafaat, nggak ada makanan. Di atas kadang ada, kadang enggak. Waktu kita masak udah kenyang. Waktu nggak masak, bukain, tutup nasi. Kenapa enggak ini saya mau bereskan. Padahal nyari nasi. Nah itu makanya di atas itu agak sulit ibu-ibu bapak-bapak ya. Nah kita masakin banyak, kadang-kadang juga nggak termakan. Pada saat nggak masak ya nyariin. Nah gitu loh. Jadi ya. Tetapi dididik begitu kan lebih indah ya ibu-ibu. Kadang-kadang ya kita pulang-pulang saja. Tetapi kadang ada kita makan bersama. BBI sudah ke kafe, ke Dapur Siliwangi udah, bubur Manado udah, anak profesi udah, ya, anak teen sudah berenang, ibu-ibu Mary. Pak, gimana kalau kita ibu-ibu berenang? Udah nanti saya jauh-jauh. Setelah ibadah saya jauh aja ya. Padahal saya tukang nyuting. Jangan sampai, wah ini atraksi apa Pak? BBI. Wah, gitu sudah. Teens kemarin setuju, anak-anak yaudah kita coba suasana lain. Anak-anak kan suka nge-mall, ngafe, suka Indomie, suka gunung. Nah kita mencoba ke galeri yang ada ilmunya lah begitu ya. Jadi ada pendidikan di situ. Kita mencoba. Sekali saya mau ikut, saya udah lama nggak naik KRL. Pokoknya jadi orang desa ini, orang dari Bojongkenyot lagi mau naik kereta ini, bingung tempel-tempel di mana. Nah, waktu pertama-tama gerbang tol itu pakai itu kan saya bingung sama Pak Sabtu. Semua dinding saya tempelin. Yang mana ini? Enggak keluar-keluar gitu. Setelah nempel, saldonya habis. Minta tolong yang belakang itu. Nah saya agak sipit. Ada kokoh yang naik pickup. Wah ini orang kita juga. Dia kasih ini Pak, pakai. Iya. Kadang sipit ada maknanya juga. Mau dibalikin nggak mau lagi. Wah itu ya sudah. Jadi sebuah kehidupan itu indah loh. Kalau kita sama-sama gitu loh. Nah kalau kita itu berbeda kelompok terus kan sejarahnya nggak jelas. Tapi kalau saat dari lahir sampai usia sepanjang tengah-tengah perjalanan kita kan banyak ceritanya, iya nggak? Jadi misalnya kita kenal beberapa orang di sini yang sudah cukup lama dari Dewi Sartika, ya kita tahu persis. Dia senyum, dia cemberut, dia kan udah tahu masalahnya apa. Ibu-ibu mau bersaksi nih ke depan nih, udah tahu dia mau cerita apa, udah. Sebenarnya kita udah dengerin aja, udah padahal udah tahu. Karena kan itu aja yang diceritakan. Ya itulah namanya keluarga. Kenapa Bu cerita lagi yang itu? Habis bapak-bapak gak mau denger. Oh kita cerita. Ya udah sama-sama ibu aja sama Pak Gembala yang suruh dengerin gitu. Waktu ibu-ibu mau ke depan, mau cerita kesaksian, langsung live streaming saya matiin. Wah ini nanti ngomong tentang bapaknya ini. Udah matiin dulu. Ya gitulah olahan kita. Jadi membuat kesedihan itu menjadi canda tawa. Kenapa? Ya karena kita sama-sama tahu sudah. Ya setiap ketemu masih hidup loh.
Masih nafas? Masih lah. Habis oksigen berapa? Kan sebuah keindahan. Yang tahu kayak gini kan cuma keluarga. Sudah cerita di gereja lain gitu loh. Misalnya ada orang ketemu di tempat lain pertemuan, masih nafas, wih kasar banget sih orang. Teman sendiri dibilang nafas, masih enggak. Tetapi kalau kita ya begitu sudah. Amin. Jadi nanti ada atraksi dari sekolah minggu, permainan game di sini kita dukung yang gitu. Nah semuanya kita dukung. Dalam artinya keluarga. Ada nabi jalan-jalan kita mikirin, aduh banyak juga ya. Hampir 1 juta kita pergi kemarin tuh. Ya udah, makanya saya bilang komisi silahkan untuk sebuah kebaikan komunitas. Kalau misalnya ada kumpul kayak semacam kas itu silahkan saja. Suatu kali ya udahlah kita buat untuk wilayah ini, kita sama-sama kemana. Ya udah wilayah Pitara sama Dipo misalnya, kegiatannya apa? Wah kita ada doa, habis kita jalan-jalan kemana? Ke mall. Iya kan? Nah, kadang-kadang gini saudara, media yang tidak rohani tetapi membuat kita itu bisa apa ya? Ya inilah temanku gitu. Karena nggak mungkin kan kita itu sebuah kegerakan selalu di taman doa, rumah doa, gua doa, bukit doa, menara doa, semuanya doa, semuanya kita kayak hidup ini kok penat banget ya. Nah sekali waktu kita sama-sama. Kapan kita akan gulkan itu ke Jogja? Yang udah kita rencana sejak belum pergantian presiden. Sampai udah survei ini, wah ada tempat penginapan yang paling murah 25.000 per itu. Iya. Ranjangnya kecil, kamar mandinya di ujung untuk 50 orang, sek-sekan gitu ya. Sampai kita survei semuanya. Tetapi gini loh Bapak Saudara, kalau kita dalam keluarga, kegagalan pun juga jadi indah gitu. Nggak ya, saya cerita Jogja kan jadi indah. Cerita mana lagi? Tanah Abang. Mana lagi? Guci. Nah, kalau orang baru yang baru ke tempat di sini kan bingung. Pak Gembala ngomong Guci aja kepada ketawa, apaan sih kan nggak tahu ya nggak tahu. Orang bukan keluarga. Ya gitu sudah. Jadi indahnya di situ sudah. Ya. Jadi bagaimana membuat kesedihan itu menjadi sebuah penghiburan oleh karena ya kamu bisa nafas saja dulu puji Tuhan. Kamu bisa antrean dari yang 50 menjadi 30 itu udah puji Tuhan banget, itu ada di dalam sebuah keluarga. Ya. Jadi orang belum sembuh baru antrinya dipercepat aja udah senang, Saudara. Betul nggak? Jadi belum dioperasi, rumah sakitnya dekat saja dan pengajuan itu mudah, itu udah puji syukur. Itu hanya ada di dalam ketika kita melihat perjalanan hidup kita. Amin. Kita teruskan ya. Nah saudara, jadi saya katakan bahwa yang ketiga ya, menjadikan peristiwa pengorbanan Yesus dan penyelamatan dalam Yesus sebagai yang harus selalu diingat. Saya akan membaca dalam 1 Korintus 11 ayat 24. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Perlu saya ingatkan kembali bahwa pada zaman PL itu fokus penyelamatan zaman PB pun kepada Mesias Yesus Kristus. Perjanjian Lama mengharapkan penyelamatan di dalam Mesias yang akan datang. Di dalam kitab-kitab perjanjian lama sudah dinubuatkan itu. Dan hari ini saudara, kita percaya penyelamatan di dalam Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib. Ini perlu kita renungkan saudara. Karena apa? Fokus kita ikut Kristus ada penyelamatan di dalam Dia. Cuma itu saudara. Di luar itu banyak yang dijawab. Cari kekayaan ke Gunung Kawi saja. Untuk cari ilmu kebal, cari ke Mbah Dukun, dapat opo-opo, dapat dapat apalah. Ada pasang kaca di pintu saja nanti setannya nggak berani masuk. Karena setan melihat di cermin, ternyata dia jelek, dia kabur lagi sudah.
nggak masuk ke rumah. Tetapi penyelamatan itu hanya ada dalam Yesus Kristus. Kita percaya itu. Dan hanya itu, saudara. Kalau kamu Bapak Ibu Saudara ditanya, kamu jadi Kristen kenapa? Karena saya percaya keselamatan atas pengampunan atas dosa-dosaku hanya ada dalam Kristus Yesus. Yang lain tidak. Yang lain bisa dijamin oleh dunia ini. Oleh sebab ini yang menjadi perenungan kita. Jangan selalu saya pengen kaya Tuhan, makanya saya setia kepada Kristus. Saya pengen jabatan, makanya saya setia kepada Kristus. Aduh saudara, itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi inti daripada kekristenan adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Saya sudah diselamatkan. Artinya mencari kerajaan Allah adalah yang utama. Yang lain sebagai tambahan saja. Tambahan itu kok diberi oleh Tuhan. Rezeki itu kok diberi oleh Tuhan. Itu enak rasanya. Itu lestari, saudara. Dan itu akan berkembang, bertumbuh. Salah satunya kunci daripada berkat Tuhan adalah ketika kita menabur. Allah dunia, tabur, dan kemudian simpan sebanyak-banyaknya, dan kau akan menjadi orang yang kaya. Tetapi firman Tuhan mengatakan, taburlah sebanyak-banyaknya, dan kau akan menyadari bahwa Tuhan tidak berhutang. Ada banyak kita makan, tetapi rasanya bukan berkat. Makan steak kayak makan karet, makan sate kayak makan apa. Tetapi kadang-kadang kita makan yang begitu sederhana, tetapi kok indah, kok rasanya enak. Nanti tanggal 20 Nang Boru bawain kita snack ya. Nang Boru thank you ya, sudah berkali-kali memberikan berkatnya untuk kita sekalian. Apapun yang dikasih buat kita itu semuanya enak. Bahkan plastik kresek pun dibawa kemana-mana. Semoga ada turah lebih ya. Dan puji Tuhan, baru memandang mukanya, iya ya kamu mau pisang goreng kan, ya udah saya kasih. Belum ngomong apa-apa, dari mukanya udah ketahuan, ya udah buat anakmu kan, ya udah ini. Udah. Nah itu ada di mana saudara? Di dalam keluarga. Kok di persekutuan lain bisa jadi jaim semuanya? Saya melihat di persekutuan, di kelompok para pendeta, para gede-gede, sama ternyata. Kopi kan rentengan tuh. Ada juga yang butuhnya satu, ngambilnya 5. Untuk apa? Untuk cucu dan menantu. Keren-keren, iya. Sambulnya keren, 500.000. Kainnya berapa? Bisa 2 juta. Tapi kopi saset juga diambil, saudara. Karena sebuah keindahan gitu, saudara. Nah, tetapi karena kita biasa di lokal-lokal itu sudah terbiasa seperti itu, ini bukan sebuah kehinaan. Ya jadi lucu aja, nggak apa-apa lah. Pak, pisangnya minta 1 lagi ya, iya. Padahal udah jalan 50 meter, balik lagi motor, minta 1 lagi, ada pesanan 1. Ya kasih nih pisangnya, silakan. Nah itu hanya dalam keluarga. Yang terakhir, mari kita membangun kehidupan dalam doa, saudara. Yakobus 5:16-17 terakhir, saudara ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Kebenaran ini kita terima, bahwa dengan kita jujur mengaku segala dosa dan kesalahan kita, ternyata memberikan kesembuhan. Banyak orang ditanya, Bapak Ibu, anak-anak, kamu nggak terdetek loh sama medis, kamu punya sakit. Akhirnya pembina rohani bilang, coba uji hatimu nak. Apakah ada akar pahit? Adakah sesuatu yang mengganjal dalam hatimu? Ada orang susah meninggal, Nek, coba ingat-ingat deh, ada kepahitan enggak? Karena hukumnya apa? Ya udah, kalau saya kalah, nanti kita lanjutkan di neraka. Nah,
Ternyata di neraka pun orang masih balas dendam. Nah artinya, Nek, oh iya, saya pernah dendam sama seseorang, ini namanya. Nah sekarang minta maaf, orangnya udah meninggal. Orangnya udah meninggal masih dendam. Iya, kan dilanjutkan ke neraka kan tadi. Udah minta maaf, dia cepat meninggal. Nah saudara, ada hal yang memang harus kita akui lah. Dan itulah yang membuat kesembuhan. Kemudian doa orang yang benar, yang salah satu bersikap seperti tadi, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia dicontohkan manusia biasa seperti kita. Elia terhormat, saudara. Elia itu agung. Bahkan dalam penglihatan murid Elia Musa itu menjadi tokoh yang betul-betul sangat kudus, tokoh segala zaman. Ya, termasuk Abraham. Tetapi dikatakan bahwa Elia adalah manusia biasa. Di luar Kristus, manusia tetap manusia. Tetapi kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Kita hanya mengembangkan doa, saudara. Doa nggak mesti panjang-panjang. Dan saya pikir kita itu sangat mudah lah liturgi ibadah kita dibandingkan orang lain. Orang lain dalam perjalanan dia mesti melipir ke sebuah rest area karena jam itu adalah jam untuk maghrib. Mereka harus sholat di situ. Nah kita itu tidak punya waktu, saudara. Nah karena nggak ada waktunya kapan, makanya lupa. Doa pagi, doa siang, doa malam, ya udah dirapel. Rapel malamnya aja Pak doanya. Ada yang rapel dari Senin sampai Sabtu, dirapelnya hari Minggu waktu ibadah. Waduh saudara, ada yang rapel 6 bulan sekali. Pengen masuk surga. Kita itu lebih mudah, saudara. Kita pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Batak. Mereka harus pakai bahasa Arab. Susah kan? Tetapi mereka begitu sangat getol untuk melakukan itu. Dimanapun mereka melakukan itu. Di kantor, di tempat wisata. Kalau kita di tempat wisata gimana Bapak Ibu sekalian? Pak Gem, tolong kasih informasi ya. Nanti kami akan menginap di satu kota. Di hotel itu ada nggak GBI yang ada di situ? Ada gereja nggak di situ? Kadang-kadang kan lain. Niat rohnya ada. Nggak tahunya sudah di hotel itu ibadah jam 8. Mereka bangun jam 10. Waduh, minta maaf ya Tuhan. Kita carilah nanti aja. Akhirnya kerapel lagi kan. Nah saudaraku sekalian, marilah inti daripada pengorbanan Yesus jangan kita abaikan. Amin, setuju ya? Kita hormatilah hadirat Tuhan. Kita hormati kelompok yang kita sudah ada di sini. Mari kita saling menjaga kita seutuhnya. Kita sama-sama tahu kita punya kesibukan yang luar biasa. Tetapi yang penting gini, saya akan tutup dengan ini. Kita itu punya nilai hidup kita primary dan secondary. Lurus-lurus batang jagung. Kita nggak bisa ideal. Pak Sigit pernah nggak dalam hidup itu tidak datang ke gereja? Pernah. Sakit. Kadang tidak ada kendaraan. Atau di masa kecil kita datang, saudara, sebagai anak sekolah minggu kami datang itu hampir 5 kilo lebih kalau nggak salah. Kecil sama kakak saya itu ya, nggak pakai sendal, celana begini. Nyampe di situ tutup. Mau boleh mau sekolah minggu. Ini kakaknya nggak datang sampai siang. Ayo kami pulang lagi. Nggak mungkinlah seseorang itu kadang dalam sebulan itu pasti ada yang nggak bisanya itu. Tetapi primary-nya bisa. Sering lupa doa ya. Apalagi doa makan gitu ya. Ada puyung kayak, ada babi guling. Lupa itu, dagingnya udah terlalu tinggi. Di pesta begitu, belum doa ya. Saya pikir udah pengantri semuanya itu ada yang makan belum. Itu MC-nya juga belum bilang doa makan. Lebih cepat lebih baik katanya. Bisa lupa saudara. Ya. Tetapi intinya rule kita, maksud saya jalan hidup kita bukan primary-nya itu. Kita itu orang benar yang sekali-kali salah. Bukan orang yang selalu melakukan kejahatan sekali-kali benar.
Setuju? Sama yang di depan juga gitu. Orang bener yang kadang-kadang suka salah juga, suka nyolot atau gimana. Tetapi intinya dari global, dari seseorang yang kita pandang ini, enggak lah, saya juga memandang begitu. Termasuk teman-teman yang tidak bersama kita, saya pandang mereka sebagai orang yang pernah berjasa di masa lalu. Dan tetap saya mereka hormati. Amin, saudara. Nah, mental seperti nggak mudah. Tetapi intinya, oke, 1, 2, kita melihat kekurangannya, coba hitung kelebihannya. Gitu, saudara. Ih, bapaknya bawel banget. Tapi dia bekerja keras kan. Iya. Ya udah. Wah, si ibu mah gini, suka males kalau suruh ini suruh dandan nggak mau. Iya kan? Tapi waktu pacaran dia dandan terus. Iya. Apa bapak beli? Ada orang kalau dia sudah dibeli itu habis itu nggak dandan. Ya, ada satu tertentu itu, ada yang memang pasangannya itu dibeli. Jadi akhirnya pada saat sudah menikah itu istrinya kerja di pohon karet, di pohon cengkeh, suaminya di cakruk, di pos kamling, main kartu. Karena apa? Dia merasa sudah membeli itu. Di dalam keluarga Kristen gak ada yang kayak gitu. Semua adalah milik bersama. Semua adalah saling menghargai. Gak ada beli-membeli, saudara. Ya. Nah, oleh sebab itu inilah yang kita anut di dalam kasih Kristus. Keluarga yang demikian akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Itu saja saya sampaikan, saudara. Ayatnya cuma 1, tetapi khotbahnya panjang. Ya, hampir sejam. Tuhan berkat kita sekalian. Mari kita tunduk di hadapan Tuhan, para pemain musik. Mari Bu Linda kita nyanyikan yang pernah Ibu, ya ini, Ajarku Tetap Percaya. Ada Bang? Coba tampilkan itu. Di G aja. Ajarku tetap percaya walau tak melihat. Ajarku tetap yakin walau tak alami. Karena yang ku percaya hanyalah pribadimu, dan bukan sekedar berkat ajarku. Ajarku tetap percaya walau tak melihat. Ajarku tetap yakin walau tak alami. Karena yang ku percaya hanyalah
tanpa itu semuanya kita ikut Tuhan. Tetapi saya katakan bahwa itu semuanya sudah dilakukan oleh Tuhan. Tuhan sudah menyembuhkan kita dari sakit penyakit. Tuhan sudah memberkati kita. Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Dan Tuhan sudah mematahkan segala kutuk dosa. Dan itu Tuhan sudah lakukan dan selesai. Artinya hari ini kalau kita mengalami sesuatu apapun juga, kalau itu berkat kelimpahan, itu oleh karena Tuhan memberikan anugerah. Kalaupun kita belum memiliki seperti apa yang kita idam-idamkan, ada waktu Tuhan untuk memberkati setiap kita. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tekun dalam pengajaran yang betul, pengajaran yang benar. Kami percaya akan kuasa Tuhan. Dan ajarkan kami Tuhan untuk setia, saling mendoakan, saling menasihati, saling menguatkan dalam sebuah komunitas. GBS 56 banyak hal yang kami bisa adukan, tetapi Tuhan saling menasihati, saling membangun satu dengan yang lain. Itu adalah sebuah komunitas. Kami percaya ada the power of community, yang artinya bahwa setiap kami memiliki kekuatan di dalam kebersamaan. Kami bersukacita bersama-sama, kami menangis bersama-sama, dan kami tahu kemuliaan Tuhan akan hadirkan dalam sebuah kelompok yang rukun, akan terus diberkati oleh Tuhan. Dan ajarkan kami senantiasa merenungkan kebaikan Tuhan melewat korban Kristus, sehingga membuat kami senantiasa bersyukur kapanpun waktunya. Dan ajarkan kami Tuhan terus berdoa sampai mujizat dinyatakan. Kami tahu Tuhan bahwa Bapa yang baik tidak akan memberikan batu, tidak akan memberikan ular, dan Kau akan memberikan roti, dan Kau akan memberikan yang terbaik buat anak-anak-Mu. Tetapi kadang-kadang kami harus diuji hatinya, kami harus diuji kesetiaan, kami harus diuji apakah kami betul-betul orang yang rajin. Karena kami diharapkan menjadi orang-orang yang rajin, dan kalau tidak kami harus belajar dengan semut. Dan kami percaya bahwa di balik kerajinan ada berkat Tuhan yang melimpah. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang kami pakai, apapun yang kami nikmati hari ini, oleh karena kerja keras dan tidak lupa, itu adalah berkat Tuhan. Dan kita menyadari bahwa itu adalah berkat Tuhan. Apa yang bisa kami kembalikan untuk memuliakan Tuhan melalui gerejanya, melalui hamba-hamba Tuhan, melalui kelompok-kelompok rohani di wilayah kami masing-masing. Tentunya ada hal yang harus kami sampaikan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, dan kami telah terima firman Tuhan dengan segenap hati. Demi nama Yesus kami berdoa, ya percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Mari saudara berkasih, persembahan yang kedua kita doa syafaat. Silakan yang mimpi doa sampai bertugas hari ini.